Ya, sekarang kita masuk dalam materi yang selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis simbol. Ya? Fandi mau bertanya. Oh, oke. Ya, silakan Fandi. Ini Pak, sebenarnya mungkin dari luar pembahasan kita, cuma aku pengen bertanya aja. Iya Pak, emang sebagai hamba Tuhan, kalau misalnya kita menyampaikan firman Tuhan, jadi kalau tidak sesuai dengan sikap kita atau perilaku kita setiap hari itu, apakah itu sah di mata jemaat? Soalnya kan banyak jemaat kayak gini, olah menyampaikan firman Tuhan yang kayak gitu, tapi perilakunya setiap hari di luar yang dia sampaikan, malah dia yang sering melanggar kayak gitu. Nah, jadi jemaat-jemaat ada agak berat hati untuk melakukan atau menanamkannya dalam hati firman Tuhan itu. Nah, bagaimana sebagai kita untuk lebih paham bagaimana cara kita untuk menyikapi sehingga nanti apa yang kita sampaikan tidak bisa tertanam atau bisa dapat memberkati orang atau jemaat. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Nah, kalau kita memperhatikan pertanyaan ini, intinya adalah bahwa apakah seorang yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bagaimana dengan sikap mereka? Kalau sikap mereka itu tidak menjadi berkat, artinya masih hidup di dalam dosa, ya, masih menuruti kedagingan, ya, mengikuti dunia ini. Nah, tapi di sisi lain dia juga menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam konsep Tuhan Yesus Kristus ketika dia memilih murid-muridnya, maka ada satu hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sikap hidup, ya, berkaitan dengan spiritualitas. Ketika ada orang kaya datang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus katakan, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, lalu kemudian ikutlah aku. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus ingin semua orang yang melayani dia tidak memiliki hati yang mendua, ya, separuh mengikut Tuhan, separuh lagi masih cinta dengan dunia ini. Yang dimaksudkan cinta dengan dunia ini itu adalah hidup dalam kedagingan. Artinya seperti tadi yang ditanyakan Fandi, apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hidupnya masih di dalam kedagingan, masih senang melakukan dosa, tapi dia memberitakan firman. Bagi Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti ini itu nggak masuk kriteria sebagai pelayan Tuhan, sebagai murid Yesus. Nggak masuk. Bahkan Tuhan Yesus nggak segan-segan untuk, dalam tanda petik ya, kalau saya pakai bahasa yang kasar ya, mengusir orang itu. Ya, kamu nggak usah ikut saya. Kamu nggak usah jadi murid saya kalau kamu masih punya hati yang mendua. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus ingin memilih siapa yang menjadi pelayan-pelayan dia, Tuhan Yesus mengambil waktu naik ke atas bukit, berdoa semalam-malaman, dan kemudian setelah itu, besok paginya, Tuhan Yesus memilih 12 murid. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang yang melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah didoakan Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan Yesus memilih orang-orang tersebut? Ya tentu orang-orang tersebut telah lulus dalam kriteria secara rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh sikap hidupnya itu mencerminkan Tuhan Yesus. Mencerminkan Kristus. Loh, Bapak mengambil argumentasi dari mana? Coba perhatikan. Semua murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid Yesus, itu
Ketika mereka dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, mereka menyerahkan dirinya full time, seluruh hidupnya untuk mengikut Yesus. Kemudian, mereka mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dalam waktu 3 tahun, mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus, beraktivitas bersama dengan guru mereka. Nah, pada waktu itu, seorang murid, dia harus mengikuti gurunya, kemanapun gurunya pergi. Melihat caranya hidup, melihat bagaimana gurunya bersikap, melihat bagaimana gurunya berpikir, melihat bagaimana gurunya bertindak, lalu diikuti, diteladani. Jadi, seorang murid pada masa Tuhan Yesus Kristus harus menjadi mirip seperti gurunya. Kalau murid-murid Yesus, maka mereka harus menjadi seperti Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Nah, itu berarti bahwa kehidupan rohaninya harus seperti Yesus. Cara hidupnya, cara berpikirnya, cara berbicaranya seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah seperti ini, maka orang itu hidup kerohaniannya harus seperti Tuhan Yesus, baru memberitakan Injil. Ya. Kemudian, murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus itu, mereka digembleng selama 3 tahun. Pagi, siang, malam, ya. Digembleng oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Mereka masuk di dalam pembentukan Allah. Jadi, hamba Tuhan yang ideal, hamba Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan, adalah hamba Tuhan yang dipersiapkan di sekolah teologi dan masuk asrama. Apa gunanya asrama sekolah teologi? Itulah pembentukan rohani. Seperti murid-murid terbentuk rohaninya ketika mereka mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun. Mahasiswa sekolah teologi wajib masuk asrama. Di situ rohaninya dibentuk. Belajar berdoa, belajar disiplin rohani, belajar taat beribadah, belajar setia mengiring Tuhan, belajar teologi, belajar firman Tuhan, digembleng. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus digembleng selama 3 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pada waktu mereka memberitakan Injil, mereka bukan saja menyampaikan firman Tuhan dari mulutnya, tetapi sikap hidupnya mencerminkan firman Tuhan. Di dalam perkataannya ada firman Tuhan. Pola berpikirnya itu sudah diwarnai oleh firman Tuhan. Artinya apa? Bahwa orang yang memberitakan firman Tuhan, hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Pak dengan orang-orang yang zaman sekarang itu menyampaikan firman Tuhan, hidupnya tidak sesuai firman Tuhan? Kalau dari saya, ya dipensiunkan saja orang itu. Ya. Karena kalau orang-orang seperti ini tetap melayani Tuhan, maka kemungkinannya dia akan menjadi guru palsu, menjadi nabi palsu, menjadi mesias-mesias palsu, menjadi pengajar-pengajar sesat. Jadi, daripada nanti justru membuat keruh kekristenan, ya lebih baik orang-orang seperti ini dipensiunkan saja. Oh, Bapak kok keras sekali? Ya bukan saya yang keras. Saya mengikuti apa kata Alkitab. Ya, Tuhan Yesus tegas. Ya, Tuhan Yesus tidak kompromi ketika dia menyaring siapa yang akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, disaring oleh Tuhan, dipilih, ditetapkan, diutus. Nggak sembarangan. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, ya orang itu siapa saja bisa memberitakan firman. Yang tidak sekolah teologi pun tampil di TikTok menyampaikan firman. Ibu-ibu pakai daster pun bisa menyampaikan firman Tuhan di TikTok, di media sosial. Nggak pernah sekolah teologi, nggak dipanggil Tuhan, nggak dibentuk, tidak diutus, tiba-tiba saja langsung datang
menyampaikan firman. Ini gejala-gejala yang mengarah kepada pengajar-pengajar yang bukan bagian dari kerajaan Allah, tetapi memaksa dan mengakui diri bagian dari kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti ini bagaimana, Pak? Jelas ditolak oleh Tuhan. Jelas ditolak. Bahkan Tuhan Yesus berani dan tidak sungkan-sungkan mengatakan, "Enyahlah daripadaku, hai kamu semua pembuat kejahatan." Tuhan Yesus tegas untuk hal-hal yang seperti ini. Begitu. Ya, kira-kira seperti itu.